Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu, kami mau muji-Mu, kami mau mengekspresikan setiap kehidupan kami Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Biar ini semua berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biar kami bisa berjumpa dan selaras dengan hati-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Touching every heart, I'll worship you, I'll worship you. You are here, healing every heart, I'll worship you, I'll worship you. You are here, turning lights around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. When I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working.
Shalom sahabat muda. Malam hari ini aku rindu untuk mengajak kita semua untuk sama-sama belajar mengenai pentingnya memiliki pikiran Kristus sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan.
Di 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan bahwa sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama buka dari terjemahan lain, yaitu terjemahan TSI. Di sini dikatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan. Siapapun tidak mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah melalui Roh-Nya kita diberikan kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Nah, apa sih memiliki pikiran Kristus? Memiliki pikiran Kristus artinya kita memandang segala hal, segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, didasari oleh nilai-nilai dan keinginannya Tuhan. Artinya kita perlu get rid atau buang semua pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, supaya kita bisa memiliki pikiran Kristus yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Kita nantinya hanya akan memikirkan pikirannya Tuhan dan tidak berpikir seperti yang dunia pikirkan. Nah, malam hari ini teman-teman, aku mau bagiin 3 hal. Kenapa sih hidup dengan pikirannya Kristus itu sangat penting? Apa kaitannya dengan kehidupan kita sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan? Yang pertama, dengan memiliki pikiran Kristus, kita semua akan dibawa kembali kepada panggilan kita yang semula, yaitu menjadi penyembah Bapa yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saat ini pertanyaannya adalah, siapa saja penyembah Bapa? Siapa saja yang punya panggilan sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan? Jawabannya adalah kita semua, teman-teman. Kita semua yang disebut sebagai pengikutnya Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita semua adalah penyembahnya Tuhan. Kita semua punya panggilan menjadi penyembahnya Tuhan. Bukan cuman mereka yang melayani di mimbar seperti WL, singers, pemain musik, tapi kita semua anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. We are the worshipers of God. We are the lovers of God. Aku teringat sama Pastor Adit pernah share tentang surga adalah tempat bagi para penyembah Tuhan. Di surga nanti kerjaan kita hanya akan terus memuji, menyembah Tuhan di hadapan Bapa sendiri secara live, teman-teman. Wow, this is so amazing. So, dunia ini adalah tempat buat setiap kita latihan untuk terus menyembah Tuhan. Nah, tapi penyembahan seperti apa? Penyembahan seperti apa yang sebenarnya Bapa rindukan? Nah, Bapa merindukan penyembah-penyembah tulus yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyembah Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus dan dipimpin oleh firman kebenaran Tuhan. Aku percaya banget Roh Kudus rindu banget untuk mengajari kita cara menyembah dengan respon hati yang tepat dan benar. So, dengan pikiran Kristus, saudara, kita akan dimampukan untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ketika kita menyembah Tuhan dengan penuh pengertian, kita gak mungkin menyembah Bapa dengan asal-asalan. Kita gak mungkin menyembah dengan rutinitas, karena bukan itu yang Bapa mau. Tapi Bapa mau kita menyembah dengan penuh pengertian yang dalam tentang Tuhan, penuh pengenalan akan Tuhan, penuh pengertian tentang kehendak Tuhan, penuh pengertian tentang siapa Bapa, siapa Tuhan buat kita. So, ketika kita punya pikirannya Kristus, pikirannya Tuhan sendiri,
kita akan terus selalu berusaha memberikan yang terbaik ketika kita menyembah Tuhan. Kita gak mungkin kasih persembahan dan penyembahan yang biasa-biasa aja. Setiap harinya kita akan terus selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan kita. Karena kita terus menghidupi pikiran Kristus dalam pikiran kita. Yang kedua, teman-teman, dengan memiliki pikiran Kristus, kita akan punya cara pandang yang baru dalam melihat masalah. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." So, ketika kita memutuskan untuk menghidupi panggilan kita sebagai penyembah Bapa, yang pasti ada satu pribadi, satu oknum yang paling gak suka dong untuk kita terus menghidupi panggilan kita, yang namanya si iblis. Si iblis itu gak pernah suka dan akan terus berusaha untuk bikin kita keluar dari panggilan kita. Dia akan bikin kita bagaimanapun caranya untuk gak fokus sama Tuhan, untuk gak fokus melayani Tuhan, untuk gak fokus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan dia akan terus berusaha segitunya, segila-gilanya untuk bikin kita jatuh dalam dosa lewat masalah, lewat pencobaan, lewat badai yang kita alami di hidup kita. Tapi saudara, this is the good news. Ketika kita dengan pikiran Kristus, kita benar-benar menghidupi dan menyalakan perkataan Kristus dalam pikiran kita, dan saat kita diperhadapkan sama masalah, badai dan apapun itu, atau ada di kondisi paling gak enak sekalipun, kita akan tetap dibawa sama Tuhan ke panggilan kita sebagai penyembah Tuhan. So, even di tengah badai sekalipun, kita akan tetap mampu bersorak-sorai, bermazmur, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Dan even di tengah masalah, kita akan tetap bisa fokus sama Tuhan dan terus percaya sama Dia. So, as a worshiper of God, pikiran Kristus ini benar-benar akan membantu kita, memampukan kita melihat Tuhan in any kind of situations, in any kind of circumstances. Dalam setiap kondisi apapun, kita akan tetap dimampukan untuk melihat Tuhan. So, penting banget teman-teman untuk kita bisa mengerti hal ini, supaya kita bisa terus mengerti dan menghidupi panggilan kita sebagai penyembahnya Tuhan. Dan hal yang terakhir adalah dengan kita memiliki serta menghidupi pikiran Kristus, gaya hidup kita pasti berubah. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. So, ketika kita memiliki pikirannya Kristus, kita gak mungkin lagi hidup sembarangan. Sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan, kita akan dikaruniakan pengertian yang dalam tentang bagaimana kita harus hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Yes, memang ini butuh proses, saudara. Ini butuh proses, teman-teman. Ini bukan hal yang instan. Tapi Tuhan baik lagi ngeliat respon hati kita gimana. Kalau kita terus menghidupi pikiran Kristus, kita terus hidup dalam pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan, bagaimanapun, dimanapun kita berada, kita akan terus membawa diri kita sebagai penyembahnya Tuhan. Apapun profesimu saat ini, apapun pekerjaanmu saat ini, apapun yang kamu lakukan, bagaimanapun lingkungan di sekitar kita, kita gak akan goyah, teman-teman. Kita gak akan goyah karena kita benar-benar memiliki dan menghidupi pikirannya Kristus dalam hidup kita. So,
aku mau share gimana ya caranya untuk kita bisa terus punya pikirannya Kristus dalam hidup ini. Hal yang pertama, saudara, adalah terus minta Roh Kudus untuk selalu pegang hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Karena cuma Roh Kudus, teman-teman, yang bisa menguasai dan memperbaharui pikiran kita menjadi pikirannya Kristus. Gak ada cara lain. So memang butuh effort, butuh usaha kita untuk setiap harinya, bahkan setiap saat kita minta Roh Kudus. Karena kita manusia biasa, kita masih sering kali lupa gitu. Tapi kita mesti memiliki kesadaran penuh untuk, yes Roh Kudus, aku pengen banget Engkau yang pegang setiap hati dan pikiran aku, Engkau yang kuasai semuanya Tuhan. Dan yang kedua, isi pikiran kita setiap harinya sama kebenaran firman Tuhan. Gak ada cara lain buat kita bisa mengerti pikirannya Allah, pikirannya Bapa, kecuali dengan firman-Nya Tuhan. Isi setiap hari, saudara, baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita sama-sama belajar, kita mau sama-sama berjuang. Tenang teman-teman gak berjuang sendirian, tapi kita berjuang bareng-bareng. Kita sama-sama mau bertumbuh. Dan aku mau encourage semuanya, teman-teman, malam hari ini, ayo miliki kerinduan untuk memiliki pikiran Kristus. Minta sama Roh Kudus untuk kita semua dikaruniakan pikiran Kristus. So, akhir kata teman-teman, aku mau bacain satu ayat di Filipi 4 ayat 8. Ini dari The Passion Translation. Jadi, arahkanlah seluruh pikiranmu pada semua yang otentik dan nyata, mulia dan terpuji, indah dan terhormat, murni dan kudus, penuh belas kasihan dan baik, dan letakkanlah pikiranmu pada setiap pekerjaan Allah yang mulia sambil memuji Allah. So, terima kasih teman-teman for joining malam hari ini, and God bless you. Segala kelemahanku, ku datang padamu, ku datang padamu. Kekuatanmu datang padaku saat diriku datang padamu dengan kelemahanku.
still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me.
still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never fail me yet. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu baru atas kami Tuhan setiap harinya. Terima kasih atas setiap gunung yang aku dan kalian lewati bersama Engkau Tuhan. Gak ada yang terlalu sulit Tuhan kalau kami bersama Engkau Tuhan. Gak ada yang gak nyata Tuhan kalau kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau kembali ke kasih mula-mulamu Tuhan, yaitu mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih atas waktu Tuhan. Terima kasih atas nafas Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami gak perlu takut lagi Tuhan, karena kami tahu kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We love you so much. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap gunung, bahwa setiap lembah akan kami temui ke depannya Tuhan. Tapi kami terlalu percaya kami gak akan down lagi Tuhan. Kami mau percaya kami gak mau jatuh lagi Tuhan. Kalaupun kami jatuh Tuhan, kami mau kembali ke Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua pengharapan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menggenapi Tuhan. Thank you Jesus. We love you so much. Thank you Jesus. Mari kita semua yang percaya, mari kita semua yang sudah diberkati, mari kita semua anak-anaknya, kita perkatakan amin.